Swastiastu. Halo, nama saya Julia dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai suhu dan juga konversi suhu. Dan jadi suhu adalah suatu besaran yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda itu panas ataupun dingin dari suatu sistem dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Nah, dalam suhu kita bisa mengukurnya dengan menggunakan termometer. Seperti yang kita ketahui bahwa suhu itu ada Celsius, kemudian Fahrenheit, lalu ada Kelvin dan juga Reaumur. Nah, untuk cara konversi suhunya, kita akan lanjut ke pembahasan soal. Nah, terdapat skala pada termometer untuk mempermudah dalam menjawab soal. Misalnya terdapat soal diketahui suhu suatu benda ada 40 derajat Celcius, lalu kita disuruh untuk mengubahnya ke dalam Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, maka kita harus mengingat rumus A min start A per B min start B sama dengan rasio A per rasio B. Untuk mencari nilai Fahrenheit ya, kita tetap menggunakan A start min A, kemudian B min start B sama dengan rasio A berbanding rasio B. Jadi kita hanya perlu mensubstitusikan nilainya dengan rumus yang sudah ada. Setelah disubstitusikan, maka kita akan mengalihkan silangnya seperti 40 kemudian dikalikan 9. Begitu juga dengan A-32 dikalikan dengan 5. Lalu ketika setelah mendapatkan hasilnya, 360 akan ditambah dengan 160 karena pindah ruas. Kemudian ketika sudah mendapatkan nilainya, maka 520 akan dibagi dengan nilai 5. Hasilnya adalah kita menemukan Fahrenheit-nya 104. Hal yang sama juga akan kita lakukan saat mencari Reaumur ya. Kita hanya perlu substitusi dan juga memindahkan ruas lalu membaginya. Jadi nilai Reaumur yang didapat adalah 32. Untuk mencari Kelvin juga sama seperti cara-cara sebelumnya. Hanya saja kita harus mengetahui berapakah nilai A, nilai B, nilai start A, nilai start B, rasio A, dan juga rasio B. Kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus yang sudah ada. Lalu juga kita substitusikan, kemudian kalikan, pindah ruas, dan juga dibagi. Jadi nilai Kelvin yang didapatkan adalah 313. Jadi untuk menjawab konversi suhu kita hanya perlu membutuhkan rumus yang sudah dituliskan tadi. Lalu kita hanya dapat memasukkan atau substitusikan nilai-nilai yang ada pada soal ke dalam rumus. Sekian dari saya, semoga video ini dapat membantu. Bye-bye.